kita mulai perkuliahannya, silahkan kalian download di sini di LMS. Yang ini file yang X1 sama Top Companies versi 2 ini. Karena kita akan pakai dua file ini untuk perkuliahan hari ini. Oke, kita mulai aja bahas bahan perkuliahan hari ini. Jadi, kayak biasanya, karena kita akan menggunakan Pandas, kita import terlebih dahulu Pandasnya. Supaya singkat, kasih nama aja jadi PD. Kadang-kadang file yang kita terima kan nggak selalu sesuai sama keinginan kita. Gimana caranya biar kita bisa terima file tersebut sesuai sama keinginan kita. Nah, kayak biasa, kalau kita mau membaca file, ada yang ingat kita menggunakan apa? Misalkan kita simpan di data frame filenya CSV kan tadi ya, yang untuk X1. Nah, kita akan coba buka file X1 tadi. Berarti kita apa nih? Ya, itu Ben David hari ini nggak ngomong. Read underscore CSV. Di dalam sini, nanti di dalam read CSV ini adalah bagian dimana kita membaca filenya. Misalkan ini lokasinya ya. Kalian bisa menggunakan dua jenis lokasi. Yang pertama disebut relative path, yang kedua disebut absolute path. Nah, kalau yang relatif itu kita nggak usah kasih alamatnya gini nih. Kita langsung kasih aja nih. Misalkan x1.csv. Tapi ingat, waktu kita mau menggunakan x1.csv ini, itu artinya apa? Artinya kita mau membaca file yang ada di directory Python kita. Ya, nah directory-nya yang ada di sini nih. Jadi kalian harus upload dulu CSV-nya ke sini. Ya, baru nanti kalian langsung x1.csv. Nah, kalau enggak diupload di sana, kita bisa gunakan ini ya, yang absolute path, yaitu lokasi di mana yang pastinya file kita berada. Kita coba jalan kayak gini. Nah, kalau error, kayak biasa kita cek ya. Dia bilangnya apa sih? Dia bilang file not found. Problem yang paling mungkin terjadi di sini adalah, ingat ya, kita harus kasih R. R itu artinya apa? Artinya, kita maunya yang ada di sini, dalam petik ini adalah string aja biasa, bukan suatu tulisan khusus atau apapun. Jadi ya, intinya kalau nggak bisa, coba tambahin R dulu. Nah, kalau udah bisa, kita lihat sekarang. Kalau kita lihat, ini kan ini bentuknya kayak apa ya? Kenapa ada titik koma seperti ini? Kita cek lagi aja df dot. Kemarin kan kita bisa punya info. Kita lihat df info. Dia bilang di sini ada 3 entry dari 0 sampai 2, kolomnya cuma 1. Nah, kita lihat loh, kok kolomnya cuma 1 sih? Padahal di bayangan kita ini kan harusnya ada 4 kolom. Nah, salah satu caranya yang paling pertama ya, kita melihat kembali file X1-nya. Lihat file yang kita punya nih. Di sini kita bisa melihat, oh ini jadinya emang cuma satu kolom nih, tapi dipisahkan pakai titik koma. Biasanya padahal kalau CSV diginiin udah nggak ada masalah ya. Nah, permasalahannya di sini apa? Kita lihat nih, pembaginya dari data kita itu bukan koma tapi titik koma nih. Nah, berarti kan ya bisa aja dong filenya disimpan entah sama programmernya yang bikin atau entah dari database-nya secara otomatis mengeluarkan bukan pakai koma, jadi bukan CSV gitu, ya kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di Pandas kita? Berarti kita harus ngasih parameter tambahan supaya dia bisa baca nih. Bisa, oh oke, berarti filenya bukan kayak gini nih. Kita coba lagi. Nah, parameter tambahannya apa? Kita kasih satu parameternya itu, aduh, pencet apa saya? Ini sep sama dengan, nah ini separatornya. Jadi pemisah kolom di file kita itu apa? Kita kasih tahu ke si Pandasnya. Kalau biasanya pakai koma, ya kan. Nah, di sini tadi di file kita bisa lihat, oh ini pakai titik koma. Berarti kita pakai titik koma. Nah, coba kita execute lagi. Nah, waktu kita execute ya, setelah itu kita bisa lihat nih, bener nggak filenya. Nah, kalau seperti ini udah bener ya, ini titik koma nih. Dipisah sama dia. Udah nggak kayak yang tadi. Gunakan yang top companies 2. Yang satu data lagi tadi.
companies fair to. Kita baca yang ini. Kalau kita jalankan seperti ini aja, kita lihat di sini secara otomatis Pandas akan memberikan satu kolom lagi ya di sini yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai indeksnya ya. Kita tahu ini yang menjadi patokan untuk Python supaya dia tahu nih, ini data yang ke-0, ini data yang ke-1, ini data yang kedua, ini data yang ketiga, dan seterusnya. Ya kan? Nah, karena permasalahan itu, kemarin waktu mengerjakan tugas mungkin ada hal yang membingungkan kayak, aduh ini perusahaannya saya nomor berapa? Nomor 1, 2 kegeser kan? Beda. Nah, untuk menempatkan indeks di Python yang ada di paling pojok kiri ini, indeksnya sebenarnya kita bisa kasih tahu bahwa, oh saya mau yang menjadi indeksnya bukan 0, 1, 2, tapi salah satu kolom. Misalkan kita bilang, daripada pusing melihat yang di pojokan sini 0, 1, 2 dan seterusnya, saya mau tutup ini nih, saya cuma mau melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kita bisa tambahkan parameter tuh. Kalau kemarin kalian lihat kata index call sama dengan false, nah index call ini sebenarnya bisa kita ubah nih menggunakan yang ini. Misalkan index call kita isi dengan rank. Nah, kita lihat nggak ada error, nggak masalah. Kalau kita lihat kembali di df-nya, nah kita lihat ya, perbedaannya apa nih sama yang tadi. Kalau yang tadi, di kolom pertama itu ada indeksnya 0, 1, dan seterusnya. Kalau di sini yang menjadi indeksnya adalah rank-nya. Nah, setelah ini kita harus tahu dong, kalau gitu apa bedanya nih kalau saya pilih salah satu kolom yang ada di data asli saya menjadi indeks sama enggak. Coba kita cek. df ke 1. Nah, di sini dia error ya. Kenapa? Karena kita tahu ya, nggak ada kolom yang namanya 1 di sini. Di tabel kita. Nah, coba. Oh, bukan begini. Berarti saya harus akses pakai lokasinya. df.log 1. Nah, kita lihat ya, waktu kita bilang df log 1, yang keluar adalah Walmart ya. Kalau kita lihat kembali ke sini, oh ini Walmart yang ada di nomor 1, karena indeksnya sekarang menggunakan rankingnya, bukan menggunakan 012. Ini berbeda ya dengan kalau kemarin kita akses dengan menggunakan indeks yang asli diberikan Python ya. Jadi dengan menggunakan si indeks kolom lalu rank seperti ini, kita akan diberikan pilihan untuk, oh kalau begitu indeksnya sesuai sama yang saya inginkan aja, nggak ngikutin dari yang diberikan Python. Jadi dari sini pemotongan datanya, kalau udah pakai ini kan kita jadi lebih mudah ya. Kalau kita mau mengambil data nomor 1 sampai 10, berarti lognya dari 1 sampai 10, bukan dari 0 sampai 9. Ya sebenarnya itu tergantung sih kalau kalian, saya udah lebih familiar pakai sistemnya Python dari 0 sampai 9, ya itu nggak masalah. Dan ini bisa diganti-ganti ya. Misalkan ininya kita nggak mau rank, saya nggak mau rank, saya mau pakai siapa ya gitu, pakai nama aja, index call diisi dengan name. Nah kalau kita lihat, nah jadi dibalik ya, sekarang yang jadi lokasi indeksnya adalah nama dari perusahaannya. Jadi kalian bisa mengaksesnya kayak gini. Coba kita akses df.location yang ke-1 gitu. Nah dia malah jadi error ya di sini. Karena apa? Karena nggak ada nih indeks 1, tapi indeksnya nama bank, nama perusahaan. Misalkan kita Ford, mau mengakses Ford di sini. Develop pakainya ya kayak gini, Ford. Jadi kita mengaksesnya menggunakan si namanya ini ya, bukan kolomnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau misalnya Ford itu namanya ada 2, keluar dua-duanya atau gimana Pak? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Kalau misalkan kita punya indeks, tapi ini logik utamanya dulu. Kalau kita punya indeks, boleh nggak kalau ada 2 indeks yang sama persis? Nggak boleh Pak. Nah, iya itu yang pertama ya. Jadi yang harus diingat, kolom yang akan kita jadikan indeks nggak boleh ada yang sama persis. Tapi ya kan bisa aja kadang-kadang kelewat ya terjadi kan. Nah coba aja indeks kolomnya jangan country tapi industry. Nggak ada
masalah harusnya. Nah, ini industri bisa ya. Coba sekarang kita ambil oil and gas. Nah, bisa ya. Nah, tapi dalam hal ini kita lihat apa yang berbeda di sini ketika kita mengaksesnya. Jadi error yang tadi kita tahu ya, error yang tadi karena tulisan China-nya ini, tulisan Saudi Arabia-nya ini nggak benar-benar tulisan yang sama persis, tapi di sini ada lambang bendera di sebelah kirinya. Nah, kalau kita memilih indeks yang ada entry-entry yang sama di indeks tersebut, kita jadi secara nggak langsung sulit untuk mengakses ya, mengakses si oil and gas yang mana, tapi kita nggak bisa ngambil data spesifik karena waktu kita bilang location yang oil and gas, dia akan ambilin semua yang masuk ke golongan oil and gas, yang indeksnya oil and gas. Ya. Jadi permasalahannya cuma itu sih. Tapi ini ada plus poinnya ya, adalah apa? Hal yang baik dari sini ketika kita mau mengakses data yang udah kita tahu nih, pokoknya saya cuma akan mengakses data dalam kelompok, saya nggak akan mengakses data satu persatu, ya kita bisa gunakan ini. Terus yang berikutnya, selain menggunakan kolom indeks, berarti ini nggak ada masalah ya. Jadi setelah ini kita udah tahu, oke, kita akan selalu bisa mengambil suatu indeks tertentu dari data kita nih. Kita mau pilih rank sebagai indeksnya atau revenue sebagai indeksnya dan seterusnya, itu terserah. Nah, kita kembali ke pengambilan data yang dasar lagi. Sekarang apalagi sih yang bisa kita tambahkan? Nah, kadang-kadang kita kan mau menganalisis data nggak seluruhnya. Kayak misalkan, oh saya nggak perlu nih dari data kita yang di sini, misalkan kita lihat DF-nya, wah ini banyak banget ya gitu ya. Saya sebenarnya nggak butuh kayaknya sebanyak ini gitu. Saya mau mengambil sebagian aja. Nah, kita bisa lakukan hal seperti itu tuh. Caranya apa? Kita akan buang beberapa kolomnya. Kita bisa menggunakan sintaks ini, skip row, sama dengan misalkan kita masukkan 10. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Kalau kita skip row 10. Nah, kalau kalian lihat skip row 10 ini, loh, ini atasnya jadi 10. Terus ini, terus ini, terus ini. Tapi apa yang terjadi? Oh, dari sini kita tahu ya, yang terjadi di Python-nya adalah apa? Coba kita buka top companies by ref-nya. Dia akan membuang kolom yang ini ya. 10 kurang sampai 10 barisan pertama. Ya. Kalau kita lihat kembali di sini, ini kan Toyota yang keambil di atas ini nih. Berarti sebenarnya yang ini nggak keambil nih. Lalu barisan paling atasnya yang biasanya kita mau isi dengan name, industry dan seterusnya, itu malah terisi jadi yang ini nih, karena dianggap ini semua dibuang, nggak mau kita pakai, jadi ininya aja yang diambil. Oke. Nah, tapi ini akan menjadi masalah nih. Yang akan menjadi masalah apa? Terus gimana dong kita mau membuat ini supaya benar nama kolomnya? Ya, ini saya nggak mau nih ada 10 Toyota otomotif orang nama kolomnya bukan itu. Nah, kita coba lihat kembali data apa yang kita punya di sini nih. Oke, rank, name, industry, revenue, profit, employee, dan seterusnya. Nah, untuk itu, saya berarti cuma mau mengambil mulai dari Apple, kita akan skip 10 baris, tapi kolomnya namanya ini nih, ya kan? Ganti jadi tadi ada kolom apa aja sih? Ada kolom rank, lalu nama perusahaannya ya name, lalu country. Nah, kalau kita gunakan use column ini, salah satu manfaatnya adalah kita ngasih tahu ke Pandas
kolom mana aja yang mau kita pilih. Jadi kita nggak mengambil semua, kita cuma mengambil sebagian aja. Ya, untuk kolom yang kita inginkan, kolom yang mana aja. Nah, oke, kembali lagi ke permasalahan awal. Tadi saya udah skip beberapa kolom, tapi atasnya gimana nih? Nah, kita cobain lagi nih satu sintaks. Oh, use column nggak bisa gitu kan. Kayak biasa, kita pura-pura, wah, saya nggak tahu nih gimana ya. Yang kita pikir kembali yang ingin kita lakukan apa dari df-nya kita ini. Apa yang kita ingin lakukan tadi, karena kita skip beberapa baris, atasnya berubah nih namanya, nggak sesuai sama harapan kita. Ya udah, berarti sekarang yang bisa kita lihat adalah apa ya yang mau saya lakukan. Oh, yang mau saya lakukan adalah misalkan nih, biar nanti bisa nyari juga. Pandas, apanya? Change. Bagian atas di dalam tabel disebutnya apa sih? Itu barisan pertama, bingung gitu kan. Column name gitu misalkan. When read from CSV gitu. Nah, coba cari. How to set column name when importing gitu kan. Wah, lambat. Apa-apaan? Nah, kita bisa nyari nih. Kita lihat. Ini dia ada bilang pd.readcsv names sama dengan header list. Oh, berarti ini bisa diganti sendiri sama dia. Terus kita coba ikutin aja. Oh, berarti sintaksnya name sama dengan, lalu ini suatu string, suatu list. Oke, kita coba. Names sama dengan, kita bikin nih. Misalkan namanya kolom 1 gitu. Terus kolom gitu. Asal-asal aja kita coba-cobain. Terus ini udah berapa nih? 3. Ini kolom 4 namanya. Terus kolom kelima. Terus kolom ke-6. Terus kolom ke-7. Ini namanya kolom akhir. Nah, kita cobain waktu kita jalankan. Error nggak nih? Nggak ada error. Kita lihat yang keluar apa? Nah, nama kolomnya bisa keganti ya ini. Kolom 1, kolom HH, A, 4, 5, 6, 7, dan kolom akhir. Jadi, kalau kita ngasih menggunakan syntax names kayak gini, berarti nama kolomnya ini akan kita atur sendiri sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, ini juga bermanfaat untuk apa? Yang pertama, tentu aja manfaatnya untuk yang tadi kita udah tahu nih. Waktu kita potong, terlihat tuh nama kolomnya akan tergeser semuanya. Ya kan, yang tadi nama kolomnya, ini tapi ada satu hal yang akan lucu nih. Ini nama kolom yang aslinya ikutan masuk ke dalam sini nih. Ya kan? Nah, tapi manfaatnya apa? Kalau nanti kita mau memberikan nama sendiri untuk kolom, permasalahannya kayak yang tadi. Kita dapat kolom ke-10 karena kita skip sekian kolom, malah bukan yang jadi headernya tuh bukan nama kolom yang asli, tapi nama kolom yang terakhir yang tadi. Coba kita copy lagi ini ya. Ini, lalu kita skip rows. Oke, kita bisa kombinasiin ya tentu aja ya. Kita skip rows sama dengan misalkan 10 kayak tadi. Kalau kita lihat data frame-nya, nah kalau kayak gini jadi udah lebih baik ya, walaupun kita lihat kolom ke-10-nya kita masih dapat nih. Nah, waktu kita lakukan ini, nama kolomnya tuh nggak akan sama sekali ngikutin dari file yang kita punya. Jadi, penggunaan names di sini ada manfaatnya untuk hal yang kayak gini ya. Kalau kita motong data, misalnya kita potong 10 kayak tadi, tapi kita ingat ya, berarti 9 entry kepotong, sama judulnya kepotong. Karena totalnya 10 sama judul yang ada di paling atas. Ya. Nah, yang kedua, kadang-kadang kita kan bisa punya data yang isinya tuh emang nggak ada nama kolomnya. Jadi begitu kita read, yang jadi nama kolomnya adalah entry pertama gitu, dia naik ke atas ya. Karena itu kan kita nggak mau, makanya kita bisa gunakan names ini. Kalau kita gunakan names, secara otomatis kolom yang lain, kolom yang paling pertama didapat akan langsung jadi entry di baris pertama. Makanya tadi kalau kita lihat di atas ini, nah, ini rank, name, industry, revenue, profit, employees, dan seterusnya langsung keambil di sini.
Nah, oke. Berarti sekarang kita udah tahu nih. Oh, jadi begitu caranya nih. Kalau saya mau mengambil dari Apple doang, berarti yang harus saya skip rows-nya bukan 10, tapi 11. Karena saya ingat saya skip 10 baris, ditambahkan sama header dari si data aslinya. Nah, ya kan. Nah, sekarang kita udah dapat mulai dari Apple sampai akhir, ya kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, ini kenapa menyebalkan gitu ya? Kenapa atasnya jelek gitu? Saya nggak mau nih. Nah, berarti sekarang ini adalah tinggal sisanya manipulasinya nih. Coba kita berpikir bagaimana caranya supaya nama barisnya bisa tetap saya dapatkan. Jadi ini tetap saya mau pakai yang tadi rank, terus name, terus industry dan seterusnya. Tapi saya mau skip 10 baris pertama. Gimana caranya? Ada yang kepikir? Jadi tujuan kita adalah 10 data pertama mau dibuang, tapi kita tetap mau mengambil tuh headernya. Headernya harus sesuai sama yang ada di file yang ada di dalam CSV kita. Jadi kita mau seakan-akan nanti tampilan kita, ini saya ke Excel-nya ya. Ini mau kita hide nih. Gimana caranya hide? Nah, kita mau nanti tampilannya mirip banget seperti ini. Rank, nama, industri, dan seterusnya. Sintaksnya semua kita udah punya. Tinggal tekniknya gimana nih kita bisa melakukan itu. Ada yang kepikir? Ini names-nya saya buang dulu. Ada yang tahu gimana caranya? Bukan ada yang tahu ya, harusnya udah tahu. Tinggal gimana ngegabungin semua sintaks yang kita punya. Gak ada? Nggak ada yang punya ide? Kayak range, nggak pak. Kayak range gimana tuh? Mungkin maksud si David kayak gini. Koma, skip rows, gini ya. Terus kita menggunakan ini. Misalkan 1 sampai 5. Kita cobain dulu, lihat apa yang terjadi. Error ya. Dia nggak ngerti nih maksudnya skip rows 1 sampai 5 apa gitu. Saya nangkep maksud kamu ya, Fit. Mungkin maksud kamu kan, oh yang mau saya buang tuh cuman yang dari 1 sampai 10. Berarti kita coba bikin range-nya ya. Nah, ini error nih. Tapi saya kasih clue nih. Kalau kalian tulis seperti ini, nggak ada errornya ya. Lalu kita lihat hasil datanya kayak apa. Jadi waktu di skip rows, kalian isi suatu list dari angka. Nah, kita lihat. Apa yang hilang? Yang hilang di sini adalah pertama skip row 2. Berarti ranking 2-nya hilang ya. Terus 3 ranking 3 hilang, 5 ranking 5 hilang, 6 ranking 6 hilang. Jadi waktu kita bilang skip row seperti ini, itu kita bisa membuang semua data yang kita mau aja, kita bisa memilih ya. Jadi ini hal yang bisa terjadi kadang-kadang ya. Waktu kita ngambil data, kita kan sebenarnya mau mengoptimalkan pengolahan kita. Jangan sampai nanti kita punya data puluhan ribu baris, kita ambil semua, terus waktu kita jalanin di Pandasnya lama, gara-gara ya lama ngecekin semua barisannya. Padahal kita nggak butuh semua itu, kita cuma butuh sebagian. Jadi itu sebenarnya tujuan utama dari skip rows. Nah, gimana caranya nih? Berarti kalau kita mau membuang cuman yang barisan 1 sampai 10. Secara barbarnya kita bisa lakukan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini udah sesuai sama keinginan kita ya. Kolom atasnya nggak kepotong. Lalu kebuang nih mulai dari 1 sampai 10. Oh, si David kasih ide. Coba diginiin. Ini bener sih, itu yang mau saya bicarakan. Kita ikutin. Tapi bukan rows ya, rows ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada error nih tapi kita lihat. Di mana errornya?
Ini ya. Nah. Oh, tapi diingat 10-nya nggak masuk ya. Jadi karena kita mau 10-nya dibuang, kita jalankan sampai 11. Nah, ini bisa ya. Nah, kalau ada yang bingung, kita bahas sedikit lagi nih. Apa sih yang terjadi di sini sebenarnya? Yang pertama, si David menyarankan untuk menggunakan ini nih, menggunakan for i in range dari 1 sampai 11. Ya kan? Di sininya. Nah, tapi ini sebenarnya apa? Kita lihat dulu nih. Yang kalau ada yang lupa, kita lihat misalkan list buang gitu namanya. List buang sama dengan ini ya, i for i in range. Ini adalah sintaks yang untuk mempersingkat looping yang kemarin kita lihat ya. Kalau kalian lihat ini list buangnya adalah list yang seperti ini. Ya, jadi ya nggak usah ngebarbar kayak tadi 1 sampai 10, pakai yang kayak gini aja ya. Lalu di sini di skip rows ini kita bisa isi dengan list yang berisi barisan mana aja yang kita mau buang gitu. Kita tinggal list buang di sini. Makanya datanya setelah itu udah bisa sesuai keinginan kita. Oke. Oke, thank you, Fit.